Tiga mata yang tidak menangis di hari kiamat. Semua kaum muslim berkeyakinan bahwa dunia dan kehidupan ini akan berakhir. Akan datang suatu saat ketika manusia berkumpul di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menceritakan berkali-kali tentang peristiwa hari kiamat ini, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 1 hingga 16. Dalam surat itu digambarkan bahwa tidak semua wajah ketakutan. Ada wajah-wajah yang pada hari itu cerah ceria. Mereka merasa bahagia dikarenakan perilakunya di dunia. Dia ditempatkan pada surga yang tinggi. Itulah kelompok orang yang di hari kiamat memperoleh kebahagiaan. Tulis Jalaluddin Rahmat dalam bukunya yang berjudul Renungan-Renungan Sufistik, Membuka Tirai Kegaiban, Bandung, Mizan 1995. Tentang wajah-wajah yang tampak ceria dan gembira di hari kiamat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Semua mata akan menangis pada hari kiamat kecuali tiga hal. Pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mata yang dipalingkan dari apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, mata yang tidak tidur karena mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mari kita melihat diri kita. Apakah mata kita termasuk mata yang menangis di hari kiamat? Dahulu dalam suatu riwayat ada seorang yang kerjanya hanya mengejar-gejar hawa nafsu, bergumul dan berkelana di tempat-tempat maksiat, dan pulang larut malam. Dari tempat itu dia pulang dalam keadaan sempoyongan. Di tengah jalan di sebuah rumah, lelaki itu mendengar sayup-sayup seseorang membaca Al-Quran. Ayat yang dibaca itu berbunyi, "Belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik." Quran Surat 57 ayat 16. Sepulangnya dia di rumah, sebelum tidur, lelaki itu mengulangi lagi bacaan itu di dalam hatinya. Kemudian tanpa terasa air mata mengalir di pipinya. Si pemuda merasakan ketakutan yang luar biasa. Bergetar hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan. Kemudian dia mengubah cara hidupnya. Dia mengisi hidupnya dengan mencari ilmu, beramal mulia, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di abad ke-11 Hijri dia menjadi seorang ulama besar, seorang bintang di dunia tasawuf. Orang ini bernama Fudail bin Iyad. Dia kembali ke jalan yang benar karena mengalirkan air mata penyesalan atas kesalahannya di masa lalu lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah orang-orang yang pernah bersalah dalam hidupnya, kemudian menyesali kesalahannya dengan cara membasahi matanya dengan air mata penyesalan. Mata seperti itu insya Allah termasuk mata yang tidak menangis di hari kiamat. Kedua, mata yang dipalingkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti telah kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang orang-orang yang akan dilindungi di hari kiamat ketika orang-orang lain tidak mendapatkan perlindungan. Dari ketujuh orang itu, salah satu di antaranya adalah
seseorang yang diajak melakukan maksiat oleh perempuan, tetapi dia menolak ajakan itu dengan mengatakan, "Aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Yusuf alaihissalam mewakili kisah ini ketika dia menolak ajakan kemaksiatan majikannya. Mata beliau termasuk mata yang tidak akan menangis di hari kiamat, lantaran matanya dipalingkan dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mata yang ketiga adalah mata yang tidak tidur karena membela agama Allah, seperti mata pejuang Islam yang selalu mempertahankan keutuhan agamanya dan menegakkan tonggak Islam. Itulah 3 pasang mata yang tidak akan menangis di hari kiamat, yang dilukiskan oleh Al-Quran sebagai wajah-wajah yang berbahagia di hari kiamat nanti.